Bayangkan kalau semua desa di Indonesia punya koperasi sendiri. Bukan cuma tempat simpan pinjam, tapi juga ngatur pupuk, sembako, bahkan harga sawit. Keren kan? Nah, itu yang saat ini sedang digagas lewat Koperasi Merah Putih. Tapi, apakah ini cuma akan jadi proyek ambisius pemerintah? Atau bisa jadi penyelamat untuk petani sawit yang sudah lama dikibuli oleh sistem? Ayo kita kupas tuntas di video kali ini. Kalian tonton sampai habis supaya dapat insight-nya. Halo semuanya, selamat datang di channel Roni P, tempat kita ngobrol seputar pertanian dan perkebunan. Hari ini kita bahas topik panas, Koperasi Merah Putih, dan kenapa petani sawit wajib waspada sekaligus berharap. Pertama-tama kita bahas dulu apa sih Koperasi Merah Putih itu? Ini adalah program nasional yang diluncurkan lewat Inpres nomor 9 tahun 2025. Targetnya bikin 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia. Di mana saat video ini dibuat sedang berjalan musyawarah di desa-desa di seluruh Indonesia untuk pembentukan Koperasi Merah Putih ini, yang rencananya akan resmi diluncurkan pada tanggal 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Tujuannya mulia, bantu masyarakat mengakses sembako, LPG, pupuk, jadi penyalur bansos dan BLT langsung ke warga, dan ini yang penting, menggerakkan ekonomi lokal dari bawah, bukan dari pusat. Jadi, kalau selama ini ekonomi desa dikendalikan oleh tengkulak, distributor, atau mafia logistik, koperasi ini dianggap solusi untuk memotong rantai itu semua. Sekarang kita masuk ke jantung persoalan, petani sawit. Indonesia punya sekitar 2,5 juta petani sawit mandiri. Dan mereka memproduksi kurang lebih 40% dari total sawit nasional. Tapi, ironisnya, mereka bukan penentu harga. Malah, sering jadi korban permainan pabrik dan tengkulak. Petani sawit beli pupuk mahal, jual TBS murah. Sementara, perusahaan besar enak. Akses pupuk lancar, logistik rapi, harga TBS tinggi. Jadi petani kecil itu kayak main bola, tapi nggak pernah dikasih bolanya. Disinilah Koperasi Merah Putih mulai masuk. Tujuannya jelas, bikin koperasi yang dikelola petani sendiri. Punya gudang pupuk, pestisida, alat panen, bahkan kendaraan angkut TBS langsung ke pabrik. Contohnya di Desa Sumbermulyo, Banyuasin, mereka sudah membentuk Koperasi Merah Putih. Petani di sana nggak cuma urus pupuk dan obat, tapi juga mulai jual beli langsung TBS. Tanpa maklar, tanpa tengkulak. Secara konsep, ini keren banget. Tapi kita nggak hidup di atas kertas putih. Banyak pihak mulai bertanya, kok notarisnya ditunjuk? Transparan nggak? Gimana nasib BUMDes dan koperasi lokal yang sudah berjalan duluan? Apa ini bakal jadi proyek politis jelang pilkada dan pemilu? Wajar sih skeptis, karena kita sudah sering lihat proyek-proyek keren yang akhirnya cuma jadi mangkrak atau cuma jadi pelang nama. Kalau kamu petani sawit atau punya keluarga di sektor sawit, ini pesan pentingnya. Jangan cuma jadi penonton. Koperasi Merah Putih ini bisa jadi alat perjuangan kalau dikelola dengan benar. Petani harus aktif jadi pengurus, harus ikut musyawarah desa, harus awasi legalitas dan keuangan koperasi. Kalau enggak,
Ya siap-siap aja koperasi ini dibajak sama elit lokal, jadi alat kekuasaan, bukan alat pemberdayaan. Koperasi itu kayak handphone, kalau dipakai buat komunikasi, belajar, kerja, manfaatnya luar biasa. Tapi kalau cuma dipakai buat main game, atau dipinjamin terus ke orang lain, ya baterainya habis, manfaatnya juga jadi nggak berasa. Begitu juga koperasi merah putih ini. Kalau cuma jadi formalitas buat dapat bantuan pemerintah, ya siap-siap deh gagal sebelum memulai. Jadi, gimana menurut kalian? Koperasi merah putih ini beneran revolusi ekonomi desa atau cuman kosmetik proyek elit kota? Tulis komentar kalian di bawah. Saya mau dengar suara dari desa, dari kebun, dari kalian yang akan merasakan langsung. Kalau kalian setuju petani sawit harus punya kekuatan ekonomi sendiri, klik like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini ke petani-petani di kampung kalian. Karena perubahan gak selalu datang dari Jakarta, kadang justru dari diskusi kecil seperti ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam dari desa untuk Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.